Kan Bapak Ibu mungkin yang masih ada jauh dari device-nya, dari laptopnya, dari handphonenya, yang baru selesai makan siang atau selesai melakukan ibadah, silahkan untuk berkumpul kembali karena kita akan melanjutkan kegiatan program pendampingan pengembangan kapasitas SDM usaha mikro pada tanggal 24 Juli tahun 2024 di sesi ketiga kali ini. Jadi silakan Bapak Ibu mungkin yang masih jauh atau mungkin yang merasa teman-temannya belum kembali nih ke Zoom, ini bisa langsung diajak bergabung kembali karena tidak kalah dari sesi pertama dan juga sesi kedua tadi, kita masih memiliki satu sesi kembali yang tentunya akan memberikan edukasi dan juga materi kepada Bapak Ibu mengenai pembiayaan. Kalau tadi di pertama ini sudah ada, mungkin kita bisa bilang bagaimana ya caranya untuk mengembangkan usaha melalui pengelolaan akses pembiayaan yang efektif. Lalu di sesi kedua tadi sudah ada pembiayaan melalui KUR dari BJB dan untuk sesi ketiga kali ini kita akan menggali lebih banyak mengenai pengembangan usaha melalui pembiayaan berbasis microfinance. Mungkin ada yang sudah familiar nih Bapak Ibu dengan istilah microfinance ataupun ada yang belum familiar nih. Apa sih bedanya microfinance dengan jenis pembiayaan lain gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu nanti bisa menggali dengan detail mengenai microfinance itu sendiri dan juga mungkin menggali apa aja mungkin masalah yang dialami oleh Bapak Ibu yang mungkin bisa diselesaikan dengan jenis pembiayaan berbasis microfinance itu sendiri. Nah, untuk sesi ketiga kali ini akan disampaikan langsung oleh Mbak Katrina Inandia selaku Head of Impact and Sustainability dari Amarta. Nah, sebelum memulai, Bapak Ibu aku izin mengingatkan bahwa nanti akan dikirimkan absensi pertama. Absensi pertama nanti akan dikirimkan untuk sesi ketiga kali ini. Jadi silakan untuk mengisi absensi untuk sesi ketiga dan juga nanti di akhir sesi akan ada satu kali absensi kembali untuk menutup sesi ketiga nanti. Dan juga Bapak Ibu, untuk pertanyaan nanti silakan Bapak Ibu jika memiliki pertanyaan ini bisa langsung ditanyakan di kolom chat saja. Nanti jika Kak Katrina berkenan nanti bisa dijawab selama sesinya Kak Katrina berlangsung. Tapi jika apa namanya jika nanti mau dikumpulkan di akhir juga tidak masalah. Nanti akan aku bantu bacakan untuk pertanyaannya Bapak Ibu di akhir sesi tanya jawab. Dan juga jika Bapak Ibu ingin berinteraksi secara langsung nanti bisa langsung saja gunakan fitur Raise Hand atau jika tidak menemukan fiturnya ini bisa langsung ditulis aja di kolom chat bahwa ingin menanyakan secara langsung pertanyaan dari Bapak Ibu. Oke, untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai saja kegiatan kita pada sesi ketiga hari ini. Kepada Mbak Katrina, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Faiz. Suara saya terdengar jelas ya? Terdengar jelas, Mbak. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Katrina. Saya adalah Head of Impact and Sustainability di Amarta. Nah, Amarta itu apa? Mungkin aku boleh share screen kali ya, sebentar. Ups. Hmm, sebentar ya. Screen. Kayaknya aku sedikit kesulitan untuk share screen. Mungkin aku bisa share linknya Mas Faiz ke teman-teman panitia, boleh dibantu ya? Oke, boleh. Sebentar ya. Aku kirim lewat chat. Oke, sambil menunggu, mungkin aku cerita sedikit. Jadi, Amarta ini kita adalah lembaga microfinance, tapi kita menyebut diri kita sebagai prosperity platform. Jadi, tidak hanya pendanaan, kami juga melakukan pendampingan untuk pelaku usaha ultramikro dan mikro di Indonesia. Nah, untuk saat ini kami itu sudah mendanai sekitar 2 juta mitra Amarta. Nah, kedua juta mitra Amarta ini
adanya itu ada di seluruh Indonesia kecuali Papua. Jadi untuk saat ini kita masih belum ada di Papua, tapi rencananya di 2026 nanti semoga kita bisa mencapai 5 juta, jadi bisa semakin banyak yang kita danai. Gitu. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan bercerita sedikit banyak tentang apa itu lembaga pendanaan microfinance based on Amarta sendiri. Bagaimana cara bisa mendapatkan pendanaan dari lembaga microfinance seperti Amarta, syarat-syaratnya seperti apa, terus apa yang akan didapatkan kalau misalnya mencari pendanaan melalui lembaga-lembaga seperti Amarta. Begitu. Nanti mungkin kita bisa tanya jawab di akhir aja kali ya Mas Faiz ya. Jadi biar aku selesaiin dulu, nanti habis itu kita langsung diskusi. Jadi kalau ada yang mau nanya, boleh silahkan setelah itu. Oke, boleh kita langsung mulai aja di next slide. Ini ada video, mungkin boleh kalau mau di play dulu juga boleh. Ini video yang isinya itu adalah mitra Amarta sendiri. Jadi mitra kita adalah ibu-ibu yang ada di desa-desa. Nah, mereka kebetulan ikut dalam pembuatan video ini. Jadi di dalamnya itu isinya ibu-ibu mitra Amarta. Monggo, silakan kalau mau. Ya sebentar ya Kak, mungkin biar audionya ini. Oke, thank you. Nah, kalau tadi Bapak dan Ibu teman-teman lihat mungkin dalam videonya itu ada ibu-ibu yang jual jamu, terus ada juga yang bikin keset. Nah, itu tuh tipe-tipe ibu-ibu mitra dari Amarta. Begitu. Nah, seperti yang tadi sudah aku sempat sebutkan, jadi kami ini adalah sebuah prosperity platform atau platform kesejahteraan gitu kami nyebutnya, tapi sebenarnya fokus kami adalah di pendanaan dan pendampingan untuk UMKM, terutama level ultramikro, mikro sampai kecil. Kenapa? Karena kami tahu betul bahwa untuk mencapai kesejahteraan yang merata, salah satu cara yang paling cepat dan paling tepat itu adalah melalui pengusaha-pengusaha, ultramikro dan mikro dan juga kecil di Indonesia gitu. Nah, lainnya lagi adalah Amarta tuh menyadari bahwa sebenarnya dari seluruh pengusaha UMKM ini, lebih dari 60% itu kan adalah perempuan. Jadi makanya kami fokus kepada pendanaan dan pendampingan untuk perempuan gitu. Jadi mitra Amarta adalah ibu-ibu yang ada di daerah-daerah, rural Indonesia. Boleh di-next? Nah, Amarta sendiri itu sebenarnya berdiri sudah dari tahun 2010. Cuma dari tahun 2010 sampai 2016 waktu itu kita bentuknya itu masih koperasi. Di tahun 2016, 18 baru kita kemudian leverage menjadi sebuah perusahaan finansial teknologi atau fintech. Jadi sekarang semua yang dilakukan oleh Amarta itu sudah terdigitalisasi. Boleh di next?
Nah, gimana sih cara kerja Amarta? Cara kerja Amarta itu sebenarnya sangat simpel. Kami menyambungkan antara ibu-ibu atau borrowers nih, peminjam yang butuh modal dengan para pemberi dana yang ada di kota. Seperti itu. Lewat apa? Lewat platformnya Amarta, yaitu ada di aplikasi, di website, dan juga bisa secara langsung melalui account manager di Amarta. Nah, hingga saat ini kami sudah mendisburse pendanaan itu lebih dari 15,5 triliun rupiah kepada lebih dari 2.200.000 ibu-ibu di seluruh Indonesia. Dengan lendersnya itu yang retail itu ada sekitar 320.000. Nah, di luar lenders atau pemberi dana yang retail, sebenarnya kita juga punya pemberi dana yang sifatnya institusional seperti bank dan organisasi-organisasi lain gitu. Cuman kalau yang retail itu biasanya mereka lewat aplikasi. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin tahu lebih detail tentang pendanaan Amarta gitu atau mau coba jadi pendana gitu, sebenarnya bisa cari aplikasi Amarta. Nanti itu bisa lihat sendiri bahwa di situ adalah sebuah platform untuk menghubungkan antara yang membutuhkan dana dengan pendananya gitu. Nah, di platformnya sendiri itu akan terlihat si ibu ini dia bekerjanya di sektor apa, kebutuhan dananya berapa, akan digunakan untuk apa, dan ada credit scoringnya sendiri. Nah, credit scoring system ini memang adalah salah satu ciri khasnya Amarta yang kita bentuk khusus untuk pengusaha ultra mikro dan mikro. Boleh di next. Untuk saat ini seperti tadi saya sudah sempat sebut sedikit di awal, kami sudah beroperasi di hampir seluruh Indonesia kecuali di Papua. Total ada sekitar 73, lebih dari 73.000 desa yang kita cover dan kita punya lebih dari 800 points. Points itu adalah kantor cabang gitu. Jadi karyawan Amarta ini cukup banyak, ada 9.000, di mana 8.000 lebih itu ada di 800 kantor-kantor cabang ini dan mereka adalah orang-orang lokal di daerah-daerah tersebut. Boleh di next. Nah, apa sih yang membedakan Amarta dengan lembaga pendanaan yang lain gitu? Di Amarta, kami tuh tahu betul siapa customer kami yang merupakan pengusaha ultramikro di rural ini. Jadi, pendekatannya itu tidak melulu 100% digital tanpa mengedepankan demand atau kebutuhan dari mereka. Makanya kami masih ada beberapa hybrid model yang kita lakukan di beberapa daerah. Jadi, hybrid model ini dilakukan secara prakteknya itu adalah dengan adanya petugas lapangan yang akan datang langsung ke tempat Ibu Mitra. Kalau Bapak Ibu familiar dengan yang namanya Grameen Banking, sistem Grameen Banking, itu adalah sistem yang kami pakai di awal. Jadi, untuk mendapatkan pendanaan dari Amarta, ibu-ibu ini hanya perlu untuk mengumpulkan teman-temannya sekitar 10 sampai 15 orang menjadi satu kelompok. Nah, kelompok ini kita sebut majelis. Nanti mereka bisa mendapatkan pendanaan secara individu, tapi setiap minggu mereka harus datang untuk berkumpul dengan kelompoknya untuk melakukan repayment, disbursement, ada pendampingan dan lain-lain. Begitu. Nah, itu hybrid model yang dilakukan. Sementara di sisi sistem, di sisi teknologi, di sisi pencatatan itu semuanya sudah based on teknologi, jadi sudah sangat transparan dan clear. Boleh di next. Amarta sendiri sebenarnya adalah sebuah grup company, jadi kita itu ada beberapa produk yang semuanya adalah satu ekosistem. Jadi, tadi saya sempat sebut bahwa kita punya credit scoring system yang khusus untuk pelaku ultra mikro dan mikro. Nah, itu kami punya produknya sendiri yang kami sebut dengan A-Score atau credit scoring system khusus untuk pelaku usaha ultra mikro dan mikro. Jadi Bapak Ibu dan Ibu misalnya nih ya, ibu-ibu yang di daerah itu kan mereka biasanya kalau dia ke bank itu tidak akan bisa mendapatkan pendanaan yang maksimal. Kenapa? Karena dokumen-dokumen yang dibutuhkan biasanya tidak ada atau belum cukup untuk mendaftarkan pendanaan ke bank ya kan. Terus kalaupun ada, mungkin tidak sesuai dengan syarat-syaratnya bank gitu, masih entah pendapatannya masih terlalu rendah kah, atau pencatatannya masih kurang banyak dan lain-lain. Nah, itulah kenapa akhirnya kami membuat credit scoring system khusus sendiri yang kami ciptakan khusus untuk target market ini. Begitu. Nah, itu di credit scoring systemnya. Kemudian kita punya si microfinance marketplace yang tadi saya jelaskan itu dengan amartanya. Nah, kemudian kami juga mempunyai beberapa produk lain seperti Amartawan. Amartawan ini adalah sebuah operating system yang di mana ibu-ibu yang tadi ikut Amarta gitu punya pendanaan, mereka juga bisa mendapatkan
penghasilan tambahan dengan menjadi agen amartawan. Nah, agen amartawan ini adalah agen yang bisa service untuk PPOB seperti misalnya jual beli pulsa, jual beli token listrik dan lain-lain. Nah, kemudian lagi yang lainnya adalah kita punya produk namanya Amartafin. Amartafin ini semacam super apps financial yang bisa digunakan oleh ibu mitra. Ini bisa digunakan untuk pencatatan keuangan, untuk repayment, disbursement, dan lain-lain semuanya sampai investasi. Kemudian yang terakhir adalah amarta.org. Jadi Amarta juga punya yayasan. Jadi selain kita fokus di bisnis dan peningkatan capacity dalam bentuk finansial, kami juga melakukan peningkatan capacity dalam hal lain seperti literasi dan edukasi lewat yayasan yang kami punya. Boleh di next. Nah, apa sih yang benar-benar membedakan si Amarta ini dengan lembaga microfinance yang lain? Mungkin Bapak dan Ibu udah tahu beberapa lembaga microfinance yang lain ya, yang berseliweran juga gitu. Nah, Amarta ini kami melakukan pendekatannya terhadap mitra kami atau customer kami itu secara holistik. Jadi dari awal sampai akhir kami memastikan bahwa mereka demand-nya atau kebutuhannya itu terpenuhi. Pertama dengan si credit scoring yang memang sudah kami ciptakan khusus untuk mereka dengan machine learning teknologi, jadi menggunakan AI. Kemudian kita juga memastikan bahwa produk keuangannya itu, pinjamannya itu dia interest rate-nya atau bagi hasilnya itu flat gitu. Jadi nggak akan mungkin tiba-tiba ada kenaikan bagi hasil atau bagaimana di tengah-tengah pinjaman. Terus kemudian yang ketiga adalah kita juga memastikan kesejahteraan dari mitra kita sendiri gitu. Jadi kita pastikan bahwa mereka tidak experiencing overdraft atau kebanyakan ngambil pendanaan sampai akhirnya susah bayar hutang ibaratnya gitu. Terus yang kemudian hal lain lagi, yang ini adalah salah satu poin terkuatnya Amarta. Jadi pada saat kami melakukan survei kepuasan pelanggan terhadap pelanggan Amarta, kebanyakan pelanggan Amarta itu suka dengan Amarta karena kami punya namanya ethical lending. Jadi nggak ada tuh ceritanya kalau misalnya kurang bayar, gagal bayar atau lain-lain akan ada yang datang dan bersikap kurang baik gitu kepada ibu untuk minta pembayarannya begitu. Terus hal lain juga adalah selain pendanaan itu kami juga punya berbagai program baik di bidang sosial, environmental dan ekonomi gitu yang semuanya fokusnya adalah untuk kesejahteraan ibu mitra kita juga gitu. Boleh di next? Nah, berkaitan dengan tadi yang saya sebutkan tentang credit scoring system, jadi karena ini adalah sesuatu yang baru untuk level ultra mikro dan mikro, kami tuh memastikan bahwa credit scoringnya ini sangat-sangat detail dan sesuai dengan target market tersebut gitu. Jadi dari awal sekali yang kita lihat itu karena tadi kita tahu ya bahwa misalnya mereka itu tidak punya dokumen-dokumen yang mungkin sesuai dengan syarat-syarat perbankan gitu. Nah, jadi kita harus cari nih gimana caranya supaya bisa tetap menilai kredit scoringnya tanpa membebankan para UMKM ini. Makanya hal-hal yang dinilai dalam kredit scoring sistemnya Amarta itu nggak cuma sekedar tentang pemasukan, pengeluaran, terus berapa omsetnya dan lain-lain, tapi kita juga melihat hal lain seperti kemungkinan atau willingness-nya mereka untuk melakukan pembayaran. Jadi lebih ke bagaimana nih kira-kira ke depannya apakah ibunya ini akan siap untuk membayar seterusnya repayment atau tidak? Terus ability-nya sendiri mampu atau tidak untuk melakukan itu? Terus yang penting sekali itu biasanya kita lihat adalah kegunaan dari pendanaannya ini. Jadi benar-benar dicek nih benar nggak pendanaannya itu digunakan untuk sesuatu yang produktif gitu. Karena pada saat itu beralih menjadi sesuatu yang konsumtif biasanya itu akan lebih mempersulit mereka untuk repayment nantinya. Begitu. Nah, data-data yang ini semuanya diambil, itu akan dimasukkan dalam si machine learning ini, nanti akan ada integrated credit scoring-nya, dan itu akan muncul di aplikasi lenders yang tadi saya sebutkan, kalau misalnya mau di-download di Amarta itu ada. Nah, jadi setiap ibu, itu ibaratnya kayak kita lagi belanja di marketplace, itu akan ada nama ibunya, terus lokasinya di mana, sektor industrinya apa, terus ada credit scoringnya. Nah, credit scoring itu akan mempengaruhi sebenarnya berapa plafon yang bisa ibunya ambil dan berapa repayment atau sorry bagi hasil yang perlu mereka berikan gitu. Itu contohnya ada di sebelah kanan layar. Nah, itu yang akan dilihat kalau misalnya kita buka aplikasinya Amarta. Boleh di next? Nah,
Meskipun credit scoring sistem kita ini cukup detail dan penuh dengan perhitungan yang sangat mendalam gitu ya untuk mendapatkan angka ibu ini sebenarnya sanggup diberikan pendanaan berapa dan eh, sebanyak apa dan lain-lain. Untuk mencapai ke sana, untuk mendapatkan pendanaan dari Amarta itu sangat-sangat mudah karena kami tanpa kolateral gitu. Jadi yang diperlukan itu cuma sebenarnya adalah diri, KTP, dan juga bukti bahwa ibu ini benar memiliki usaha atau akan memulai usaha. Jadi biasanya pada saat ibu mitra ini ingin bergabung dengan Amarta, cara pertamanya adalah yang tadi saya sebut itu adalah pertama bikin kelompok dulu nih, bikin kelompok 10 sampai 15 orang. Terus nanti petugas Samarta akan datang membantu, mendampingi kalau misalnya memang belum bisa sendiri ya secara digital. Nah, data apa yang akan dimasukkan? Data yang dimasukkan itu adalah ya data-data biasa seperti nama, alamat, terus nanti ada usahanya apa, terus mau dipakai untuk apa nanti pendanaannya, terus nanti tinggal foto KTP, terus foto rumah usahanya, ada foto ibunya. Udah sesimpel itu dalam waktu 1 2 minggu itu pasti sebenarnya udah pencairan gitu. Boleh di next? Nah, kalau ini untuk versi di lendernya, di pendananya sendiri juga sangat mudah kalau mau misalnya mulai mendanai gitu, misalnya Bapak dan Ibu di sini juga mau mulai investasi gitu dari hasil keuntungan eh, dagangnya mau dicoba untuk diputar lagi jadi investasi itu bisa dicoba juga untuk masukin di appsnya Amarta. Bisa dipilih sendiri kira-kira appetite saya di risk eh, risk portfolio seperti apa ya gitu. Apakah saya cocok untuk memilih ibu yang lebih high risk tapi returnnya lebih banyak atau returnnya mungkin lebih sedikit tapi lebih low risk. Nah itu semua bisa terlihat informasinya secara detail dan jelas di aplikasinya Lenders Amarta. Selain credit scoring juga bisa dilihat impact. Jadi karena Amarta ini adalah impact investment company, pada saat kita mendanai ibu mitra itu akan kelihatan apakah dampak yang diberikan dengan mendanai ibu ini tuh ada lebih berat di ekonomi atau di lingkungan atau di sosialnya. Nah, itu semua bisa secara transparan dilihat. Gitu. Boleh di next. Lalu kalau misalnya sudah mendapatkan pendanaan dari Amarta nih, kira-kira apa sih yang harus dilakukan? Nah, biasanya kami tuh selalu mengencourage mitra-mitra kami untuk mereka setidaknya melakukan dasar-dasar pengelolaan keuangan usaha mikro. Apa saja yang termasuk dalam prinsip-prinsip dasarnya ini? Yang pertama adalah pemisahan keuangan pribadi dan usaha. eh saya rasa mungkin kalau Bapak dan Ibu di sini semuanya sudah lebih advance ya, tapi ada beberapa UMKM itu yang memang masih belum memisahkan nih. Jadi kadang-kadang masih tercampur pada saat dapat untung gitu misalnya punya warung, kadang-kadang masuk kasnya tuh masih kas pribadi gitu atau aduh butuh modal akhirnya nggak pakai uang pribadi tapi pencatatannya kurang clear. Nah, ini adalah salah satu prinsip dasar sekali kalau misalnya mau usaha kita itu lancar dan juga terus berkembang ke depannya. Pastikan bahwa keuangan pribadi dan keuangan usaha itu benar-benar dipisah. Kalau misalnya belum punya 2 rekening, nggak apa-apa 1 rekening, tapi kita punya pencatatan yang clear. Kayak ini sebenarnya sisanya di bulan ini untuk dagang itu sisa berapa, yang untuk kebutuhan rumah itu sisa berapa, begitu. Nah, terus hal berikutnya adalah pencatatan untuk transaksi hariannya. Kadang-kadang karena sibuk gitu ya, pusing nih banyak banget yang beli, banyak orderan atau apa, suka nggak ke-track gitu. Jadi kayak yang penting udah deh bayar dulu, apalagi kalau warung misalnya gitu. Warung tuh kadang-kadang kayak, yaudah deh, ada yang bayar masukin 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 tapi catatnya di akhir hari. Nah, itu biasanya akan lebih menyulitkan tuh untuk kita ngecek sendiri gitu. Sebenarnya bisnis kita tuh udah saatnya untuk berkembang kah, sudah bisa kan mendapatkan pendanaan baru atau dan lain-lainnya gitu. Terus setelah sudah terbiasa dengan memisahkan keuangan dan melakukan pencatatan transaksi harian, nah bisa mulai dengan membuat anggaran nih, anggarannya yang clear setiap bulan. Ada anggaran bulanan, anggaran tahunan gitu. Mungkin hal yang bulanan itu bisa dimasukin tuh pengeluaran rutin, misalnya listrik, air dan lain-lain tuh masuk ke anggaran bulanan. Nah, tapi kita pasti akan ada yang namanya budget untuk pengeluaran tahunan.
Contohnya, misalnya kita ngontrak untuk warungnya gitu. Nah, kalau misalnya kita tidak memasukkan itu ke pencatatan yang sangat clear di setiap bulannya, bisa-bisa nanti kayak kaget di akhir tahun kayak, ah tiba-tiba udah harus bayar apa nih yang bayar tahunan atau bayar PBB atau bayar pajak motor, pajak mobil gitu. Nah, itu tuh yang harus dipastikan bahwa udah masuk ke budgeting penganggaran. Terus hal terakhir yang sangat-sangat kami tekankan adalah tentang manajemen utang. Jadi, meskipun mendapatkan pendanaan itu sekarang jauh lebih mudah daripada zaman dulu gitu ya. Kayak sudah banyak sebenarnya yang seperti Amarta ini yang bisa membantu untuk pendanaan level ultra mikro dan mikro gitu. Kita harus tahu sendiri nih kapasitas kita tuh sebenarnya ada di mana gitu. Terus pembiayaan yang kita butuhkan tuh seperti apa. Nah, eh, semua itu bisa dilihat sebenarnya dari jenis usaha kita sendiri. Kayak misalnya, kalau misalnya kita punya warung dengan em, pengeluaran dan pemasukannya itu harian gitu. Berarti mungkin kita bisa ambil pendanaan yang repaymentnya mingguan. Tapi pada saat kita sektornya adalah sektor pertanian gitu misalnya yang 3 bulan atau 6 bulan baru akan panen, berarti cara pendanaannya nggak bisa yang versi repayment mingguan, harus yang invoicing setiap setengah tahun atau setiap selesai panen gitu. Jadi harus dipastikan sendiri nih kemampuan untuk membayarnya seperti apa. Terus jangan juga memikirkan kayak oke mau ekspansi, mau bikin warung tambahan, warung kedua, cabang kedua gitu. Tapi tidak difikirkan baik-baik bahwa mungkin nanti pada saat kita bikin cabang kedua itu di awal-awal itu mungkin belum untung dan untuk repaymentnya akan lebih susah. Nah, hal seperti itu harus sudah di-manage dari awal sebelum melakukan peminjaman dana. Begitu. Boleh di next. Nah, kemudian kalau misalnya sudah tahu 4 hal tersebut tadi, apa sih yang harus kita lihat dari sebuah lembaga pendanaan gitu. Kalau misalnya kita mau cari pendanaan. Salah satu yang bisa dilihat adalah bahwa lembaga pendanaan ini harusnya tidak hanya fokus pada peminjaman uang saja, peminjaman dana atau pemberian dana, tapi dia juga harus fokus terhadap pengembangan kapasitas dari mitra-mitranya. Nah, ini adalah tipe lembaga pendanaan yang bisa Bapak dan Ibu pilih kalau misalnya mau cari pendanaan di microfinance. Kalau di Amarta sendiri, kami itu punya namanya ESG Objective, Environment, Social, dan Governance. Di luar pendanaan dan pendampingan, kami punya program-program yang terkait dengan lingkungan, sosial, dan tata kelola yang semuanya adalah fungsinya untuk memastikan bahwa ibu-ibu mitra ini bisa tercukupi kebutuhannya dan juga bisa berkembang bersama dengan Amarta. Nah, contohnya kalau di lingkungan, jadi Amarta itu punya program-program seperti mereduksi eh, greenhouse gas emission atau GHG dan juga karbon. Kita juga punya program di Sustainable Consumption Production itu untuk kayak semacam recycling dan lain-lain. Nah, gunanya apa nih? Hubungannya apa sama mitra-mitranya gitu? Ini akan sangat berhubungan sekali, apalagi kalau misalnya mitra nanti mau naik kelas gitu. Pada saat ultra mikro dan mikro ini menjadi small enterprises, nanti kemudian jadi medium, pasti hal-hal seperti ini akan menjadi hal-hal yang dicari-cari oleh investor-investor yang lebih besarnya ke depannya gitu. Terus apa hubungannya nih sustainable consumption production gitu dengan eh, program dengan dagangan saya gitu. Nah, Amarta tuh bisa membantu untuk mendampingi untuk memberitahu bahwa hal seperti ini itu akan berfungsi juga untuk peningkatan pemasukan atau pengurangan dari cost dari eh, UMKM tersebut gitu. Nah, yang kemudian yang di ranah sosial, kami juga punya berbagai program tuh, seperti kami punya program untuk promoting sustainable finance, terus ethical lending tadi, terus ada women empowerment karena memang fokus kami dari perempuan, terus juga program-program well-being. Nah, ini adalah program-program yang harus dicari tahu nih kalau misalnya kita mau cari lembaga pendanaan mikro, mereka punya nggak program-program kayak gini? Karena program-program kayak gini akan sangat membantu. Sebagai contoh, salah satu program flagshipnya Amarta itu adalah beasiswa Amarta Cendekia. Beasiswa Amarta Cendekia ini ada 2 tipe.
Yang satu itu beasiswa untuk anak SMA atau SMK dan sederajat yang mau masuk kuliah. Yang satu lagi adalah untuk anak kuliah gitu di bidang STEAM. Nah, beasiswa ini dua-duanya sangat terbuka untuk anak-anak Mitra Amarta. Jadi bayangin pada saat kita mendapatkan pendanaan yang memang sesuai dengan kebutuhan gitu, memang kita butuh dana buat peningkatan kapasitas produksi gitu, kita dapat juga nih kesempatan anak kita dapat dibiayain sekolah, dibiayain sampai kuliah. Nah itu kan akan sangat membantu kan, jadi setidaknya cost untuk pendidikan agak terbantu. Cost pendidikan terbantu, berarti hasil dari perdagangan itu bisa diputar lagi buat modal lagi. Hal-hal kayak gini itu perlu dilihat nih, apakah lembaga pendanaan yang Bapak dan Ibu sasar itu punya program-program seperti ini yang bisa dimanfaatkan ke depannya. Kemudian yang terakhir adalah tentang governance atau tata kelola. Ini menjadi sangat penting karena tata kelola itu memastikan bahwa perusahaan yang mendanai Bapak dan Ibu itu adalah perusahaan yang memang accountable gitu. Nah, akuntability-nya perusahaan ini biasanya paling gampang tuh kita tinggal lihat mereka ada di OJK atau enggak, gitu, terdaftar di OJK atau enggak. Nah, itu kan hanya sekedar dia resmi atau tidak. Kemudian si governance atau tata kelola ini akan lebih memastikan lagi mereka mendanai itu benar-benar memberikan impact atau tidak. Terus pendanaannya arahnya kemana itu akan sangat clear. Nah, ini semua tuh bisa dilihat biasanya kalau perusahaan yang punya tata kelola bagus, mereka punya sustainability report atau ESG report yang bisa dipakai. Nah, semua ESG objektif Amarta ini itu tercermin dalam semua lini bisnis Amarta, baik dari lendingnya, pendanaannya, fundingnya, terus paymentnya, sampai ke scoring sistemnya. Gitu. Boleh di next? Nah, terkait dengan tata kelola tadi yang saya bilang bahwa akan ada reportnya, ini akan penting sekali Bapak dan Ibu. Nah, report ini biasanya isinya tuh adalah dampak. Dari sini kita bisa lihat nih, perusahaan itu benar-benar melakukan sesuatu yang berdampak atau enggak. Terus kayak beneran mendampingi atau tidak? Apakah jangan-jangan cuman kayak, ya cuman kayak bluffing aja gitu. Nah, kalau di Amarta sendiri setiap tahun kami sudah merilis namanya ESG atau Sustainability Report. Di dalamnya ada matriks-matriks yang memang selalu kami publish seperti berapa persen peningkatan revenue dari mitra kami. Nah, biasanya sih setiap tahun memang selalu lebih dari 60% gitu. Artinya dengan mendapatkan pendanaan dari Amarta, bisnisnya itu meningkat sampai minimal 60% gitu. Terus biasanya yang kami hitung juga adalah berapa banyak dari mitra itu yang berhasil untuk meng-hire atau mendapatkan karyawan pertamanya. Karena yang tadinya bekerja sendiri gitu, punya warung sendiri, jadi punya karyawan itu kan artinya ada peningkatan bisnisnya juga kan. Nah, itu biasanya kita lihat tuh, setiap tahun tuh setidaknya ada lebih dari 80.000 tuh yang akhirnya punya karyawan pertama, gitu. Nah, kemudian selanjutnya lagi adalah berapa banyak dari pengusaha ultra mikro dan mikro ini yang kemudian naik level. Sudah tidak lagi di level si mikro dan ultra mikro, tapi sudah lebih meningkat. Nah, biasanya kita hitung juga tuh, lebih dari setahun tuh biasanya lebih dari 60 ribuan tuh pasti akan ada peningkatan, gitu. Terus selain itu juga adalah di bidang-bidang lain seperti bidang lingkungan dan lain-lainnya. Boleh di next? Oke, nah ini contoh-contoh program-program yang dijalankan oleh Amarta. Biasanya kami juga memastikan bahwa program-program itu bukan sekedar program-program yang sekali jalan, tapi benar-benar program yang berkelanjutan dan melibatkan mitra-mitra kami juga. Yang di sebelah kiri itu adalah program-program lingkungan. Jadi kita ada penanaman pohon gitu misalnya ya. Kita nanam pohon nih, tapi tanam pohon tuh bukan sekedar tanam pohon sebenarnya, tapi kita tanam pohon di daerah yang memang mitra kita itu tinggalnya di daerah pesisir gitu. Jadi di daerah pesisir ini sangat rentan terhadap banjir, terus abrasi dan lain-lain. Akhirnya kita tanamin pohon di sana, pohon mangrove. Jadi lingkungan terjaga, ibunya juga jadi lebih aman gitu. Terus kita juga ada penanaman pohon-pohon produktif. Pohon produktif kita tanam di Lombok, di Bali dan lain-lain. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tanaman-tanaman pohon-pohon ini juga bisa dimanfaatkan gitu sama ibu mitra buat tambahan pemasukan lainnya gitu. Nah, terus yang di tengah itu adalah program-program sosial. Nah,
Yang di foto itu adalah 2 anak penerima beasiswa Amarta Cendekia yang tadi saya ceritakan. Gitu. Jadi setiap tahun kami punya program beasiswa untuk anak-anak usia SMA, SMK dan anak-anak kuliah juga sejak tahun 2022. Sorry, 2021 ya berarti. Nah, dulu itu awalnya kita cuma ngasih ke 30 anak. Terus ternyata peminatnya banyak, akhirnya meningkat jadi 150 anak. Dan tahun ini kita kasih ke 250 anak. Dan harapannya semakin dengan berkembangnya Amarta, berkembangnya Mitra, kita juga akan bisa lebih banyak lagi mencakup anak-anak Mitra yang bisa kita bantu. Begitu. Termasuk juga ada tambahannya nih, tambahannya adalah beasiswa untuk anak-anak yang sudah kuliah gitu, yang udah kuliah kan pasti butuh tambahan biaya untuk bayar kuliah dan juga buat penelitian dan lain-lain. Nah, itu kita bantu juga. Jadi ibu-ibunya nanti nggak usah pusing mikirin itu, tinggal mikirin gimana cara mengembangkan bisnis, kita yang bantuin untuk mikirin anaknya nanti kayak gimana. Begitu. Kemudian yang terakhir adalah di sisi tata kelola atau governance itu biasanya kita punya banyak training-training, workshop yang semuanya tentunya akan berfungsi sangat baik untuk pengembangan usaha juga gitu. Jadi kita punya training workshop di bidang literasi finansial, terus di bidang digitalisasi, dan juga kita punya berbagai hal terkait dengan human rights dan lain-lain. Begitu. Oke, boleh mungkin Mbak Rosita angkat tangan ya, sambil menunggu slide-nya muncul lagi. Silahkan. Ah, izin bertanya boleh lah Kak? Boleh silakan. Ini menarik Kak. Udah 2010 tapi saya baru dengar. Jadi eh, apa ya? Kayak bener-bener wow gitu loh. Sampai anak nanti bisa dapat beasiswa dalam gitu. Kalau saya tinggal bisa. Nanti kalau diberi dikan langsung ke Mbak admin nomor WA yang bisa kita hubungi untuk langkah selanjutnya gitu. Karena kadang kalau cuman kita hubungi lewat Instagram atau apa gitu susah. Maksudnya kadang ada yang dibales, ada yang enggak. Karena kan ini udah pendampingan seperti ini, jadi kita ada kesempatan langsung ke Mbak. Jadi mohon diberikan pengarahan lanjutnya. Kita nanti bisa siapkan 10-20 untuk teman-teman UMKM saya bisa untuk mengikuti hal ini dan biar teman ikut tergerak maju ke depan untuk makin maju gitu Mbak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rosita. Mbak Rosita kalau boleh tahu, Mbak Rosita dari daerah mana nih? Tinggalnya di mana? Saya di Pasuruan di Beji, Dusun Sarim. Oke, oke. Seharusnya sih daerah Pasuruan itu kita sudah ada ya kantor poin Amarta gitu. Jadi mungkin nanti after this nanti kan ada sesi untuk yang kita bisa bisnis matching gitu, semacam bisnis matching. Nanti mungkin kita bisa share di sana juga kontak teman-teman yang di Pasuruan. Jadi mungkin bisa bikin majelis sendiri. Mbak Rosita mungkin nanti bisa jadi ketua majelisnya gitu, kumpulin teman-temannya untuk mendapatkan pendanaan dari Amarta. Oke, thank you Mbak. Oke, boleh saya lanjut lagi dulu Izin ya. Mbak. Boleh di next slide-nya. Nah, ini sustainability report-nya. Jadi yang tadi semua data-data yang tadi saya sempat sebut, itu bisa dibaca langsung di report-reportnya Amarta. Itu semua dipublish di website-nya Amarta. Jadi kalau mau buka website Amarta, website-nya adalah www.amarta.com. Nah, di amarta.com itu Bapak dan Ibu nggak cuma hanya akan mendapatkan informasi yang tadi saya berikan, tapi di sana juga langsung bisa menyambung ke namanya Marta Care. Marta Care ini adalah customer service 24 jam kami yang bisa dihubungi kapan saja untuk misalnya tadi kayak tadi Mbak Rosita mau coba untuk nanya nih daerahnya kalau mau mulai pendanaan gimana ya. Nah, itu bisa Marta Care. Atau ada concern-concern lain gitu, saya mau mulai investasi justru malah kayak gimana caranya itu bisa juga lewat Marta Care. Nanti mungkin boleh dicek di websitenya sendiri, dicoba aja dibuka, ada info-info menarik di sana, bisa dihubungi juga. Begitu, boleh di next. Nah, ini beberapa awards dan achievement yang Amarta dapatkan. Kayaknya kita next aja, boleh?
Boleh next lagi aja. Nah, ini contohnya nih, salah satu ibu mitra Amarta. Ini ibu, saya lupa nih di mana ibunya. Oh, di Karangasem, Bu Muti. Jadi Ibu Muti ini salah satu mitranya Amarta yang sudah cukup lama. Biasanya setiap tahun kami kan karena punya report tuh kami selalu ketemu sama ibu mitra juga kan untuk mencari tahu nih dampak apa sih yang sudah didapatkan gitu dari hasil pendanaan Amarta. Mostly atau kebanyakan mereka itu sangat senang karena bisa membantu untuk nambah-nambah biaya pendidikan anak gitu. Ini anaknya Ibu Muti ada dua, dua-duanya tumbuh sehat dan pintar. Sangat menyenangkan sekali kalau ketemu Ibu Muti. Boleh di next. Nah ini juga ibu yang lainnya, jadi selain warung, ada juga yang punya konveksi, itu juga bisa mendapatkan pendanaan di Amarta lewat tadi yang cara microfinance itu. Nah boleh di next. Nah ini sedikit, jadi ibu-ibu, tadi kan kita punya produk utamanya Amarta di mana ibu-ibu harus bikin kelompok gitu dan harus ibu-ibu nih ya. Nah, saya nggak tahu nih mungkin di sini ada bapak-bapak ya. Bapak-bapak kan berarti nggak bisa ikut pendanaan Amarta yang biasanya karena memang khusus ibu-ibu. Tapi kami punya produk keuangan lain yang kami sebutnya dengan partnership lending. Partnership lending ini biasanya untuk level UMKM yang sudah sedikit lebih advance. UMKM yang sudah lebih besar gitu. Nah, untuk UMKM yang lebih besar ini biasanya kan membutuhkan pendanaan juga lebih besar. Jadi, tadi saya belum share. Jadi kalau untuk microfinance tadi, dia itu biasa tiket size-nya kecil, mulai dari 3 juta rupiah sampai 15 juta rupiah. Dengan pembayaran itu biasanya 1 tahun. Nah, itu biasanya kalau dia bukan biasanya di Amarta memang hanya kita berikan kepada ibu-ibu yang tadi membentuk kelompok. Nah, pada saat bapak dan ibu punya kebutuhan yang lebih besar dari itu, lebih dari 15 juta rupiah sampai mungkin level 2 miliar rupiah gitu. Nah, itu levelnya udah beda lagi, itu udah bukan microfinance, levelnya namanya partnership lending. Nah, ini saya kasih 2 kontak teman saya kalau misalnya bapak dan ibu tertarik dengan pendanaan yang level lebih tinggi ini, silahkan di screenshot atau dicatat aja gitu. Nah, kalau mau nanya-nanya, monggo langsung nanti ada teman saya Mas Adel sama Mbak Indira. Boleh di next? Oke, kayaknya itu dulu dari saya. Saya kembalikan dulu ke Mas Faiz. Silakan. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu semua. Oke, sebentar. Oke, sip. Terima kasih Mbak Katrina atas pemaparannya di materi kita hari ini. Jadi silakan Bapak Ibu kita akan memasuki sesi tanya jawab. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan ini bisa langsung ditulis aja di kolom chat. Nanti akan aku bantu untuk tanyakan. Dan juga kalau misalkan nanti mau bertanya secara langsung, ini bisa langsung raise hand aja. Tadi kayak Bu Rosita gitu ya, boleh langsung raise hand atau mungkin ditulis di kolom chat juga tidak apa-apa. Saya ingin menanyakan langsung pertanyaan saya itu juga dipersilakan nanti akan aku bantu untuk urutan penanyanya. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, Mbak Katrina, aku mau nanya nih Mbak, untuk UMKM sendiri, UMKM yang bisa apply atau misalkan yang bisa bergabung dengan program-programnya dari Amarta itu sendiri. Kan tadi ada beberapa klasifikasi ya Mbak, dari yang paling kecil sampai yang udah UMKM-nya skala besar. Tapi selain misalkan skala apa ya kita bisa bilang, mungkin itu dilihatnya dari pendapatan dari UMKM-nya itu sendiri gitu ya. Tapi selain itu, apakah ada hal-hal lain yang perlu disiapkan atau menjadi consideration dari Amarta ketika melihat UMKM yang bisa untuk bergabung gitu. Siapa tahu di sini juga teman-teman di sini bisa mulai menyiapkan gitu ya, mulai menyiapkan siapa tahu ingin apply tapi ternyata takutnya adalah pas sudah apply ternyata ada beberapa hal yang kita tuh ternyata belum ada gitu ya atau misalnya ternyata ininya kurang kuat atau gimana gitu dari sudut pandang Mbak Katrina sendiri. Oke, terima kasih Mas Faiz. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi, Amarta kan punya 2 tipe pendanaan berarti yang tadi aku cerita. Satu adalah pendanaan yang microfinance, yang kedua adalah pendanaan yang lebih advance tadi, yang udah bisa masuknya ke partnership lending. Nah, kita ngomongin yang pertama dulu nih, yang microfinance. Yang microfinance ini gak ada syaratnya. Syaratnya itu adalah KTP, yang penting punya KTP. Kalau semuanya orang Indonesia harusnya sih punya KTP ya. Jadi
pendanaan microfinance ini memang pendanaan yang cukup unik ya, karena kita itu mencoba untuk memberikan fasilitas kepada orang-orang yang bahkan yang baru mau mulai usaha gitu, baru mau mulai usaha nih, baru niat gitu kayak pengen bikin usaha, udah ada plannya tapi nggak punya modal, otomatis nggak punya akses ke bank gitu. Nah itu orang-orang seperti itu tuh bisa untuk masuk di microfinance ini. Cuma memang karena Amarta ini bentuknya adalah untuk pendanaan ibu-ibu gitu kalau di level microfinance, jadi mau nggak mau harus dari itu pertama kumpulin teman dulu nih 10 sampai 15 orang ibunya. Kalau udah dapat 10 sampai 15, nah itu jadi namanya satu majelis atau satu kumpulan. Sebenarnya pun kalau misalnya ibunya tidak bisa mencari sendiri 10 sampai 15 orang temennya, itu bisa minta tolong sama petugas Amarta yang ada di sana. Nah, jadi hal lain yang perlu diperhatikan adalah ya pastikan di daerahnya atau di desanya atau di kecamatannya itu ada kantor cabangnya Amarta gitu. Sampai saat ini kita udah ada di 73.000 desa ya, jadi seharusnya sih ada kalau bisa dicari gitu. Mungkin memang harus agak sedikit effort aja nanti ketemu, kalau seragamnya warna ungu biasanya Amarta gitu. Nah, pada saat nanti sudah menjadi sebuah kelompok gitu, nanti akan ada namanya kayak semacam survei atau pengisian form pertama. Nah, yang di situ adalah biasanya nama, alamat, usahanya apa atau mau usaha apa, terus dana yang dibutuhkan berapa, terus dan data-data lainnya yang sebenarnya data-data general aja, nggak ada yang benar-benar harus kayak ada rekening koran atau apa gitu sih, enggak gitu. Nah, nanti setelah itu datanya akan diverifikasi dulu nih. Cara verifikasinya gimana? Cara verifikasinya adalah tugas lapangan kita akan datang. Misalnya ibunya bilang mau buka warung di rumah gitu. Udah disiapin nih rumah buat buka warung. Nah, dari mana kita tahu bahwa ibunya beneran akan buka warung? Nanti petugas Samarta akan ngecek, oh bener kok rumahnya ada, nggak halu gitu, rumahnya ada dan mau bikin warung di sana gitu. Berarti ada satu checklist, oke. Terus KTP punya, oke. Terus data-datanya udah bener semua nih, nggak ada yang palsu, nggak ada yang bohong, beneran namanya udah bener, semuanya udah bener, tempat tanggal lahir dan lain-lain. Oke, setelah itu udah deh, nanti akan dapat pencairan, tinggal lanjut ke repayment dan lain-lain. Kalau microfinance memang sesimpel itu, kayak segampang itu. Tapi kembali lagi, karena ini levelnya micro, dana yang didapatkan juga nggak besar gitu. Mungkin kalau yang baru mau mulai atau yang baru usahanya masih kecil banget, nah itu mungkin bisa nih pakai lembaga yang mikro karena kita startnya itu dari 3 juta rupiah sampai maksimal itu di sekitar 15 juta rupiah gitu. Nah, biasanya itu pun ada cycle-nya nih Mas Faiz. Jadi kalau misalnya baru masuk Amarta, mungkin nanti dia akan dapatnya pendanaannya 3 juta gitu untuk setahun ke depan kan berarti nanti payment-nya per minggu berapa gitu. Nah, begitu dia mengajukan cycle baru, kayak saya udah selesai nih pendanaan yang tadi 3 juta, mau lagi dong bikin. Nah, pas dia bikin lagi tuh biasanya bisa nambah tuh. Kalau kredit skornya bagus, naik jadi 5 juta. Nanti naik lagi berikutnya 7 juta sampai 15 juta. Nah, kalau 15 juta sudah nggak bisa ikut microfinance lagi. Itu pilihannya mungkin bisa lompat ke yang level advance tadi yang partnership lending gitu. Nah, bedanya apa dengan yang si microfinance? Kalau partnership lending ini otomatis karena level lebih advance dianggapnya juga bisnisnya akan lebih advance gitu. Jadi harusnya pencatatan keuangannya sudah lebih baik dan racanya udah lebih jelas, bisnis plan-nya udah lebih kelihatan dan lain-lain. Nah, tapi pun kalau di Amarta partnership planning ini dia sangat tailor made. Jadi based on setiap UMKM-nya itu sendiri gitu. Jadi benar-benar nanti akan diajak ngobrol, diskusi dan di-guide juga sama timnya Amarta kalau untuk dapat pendanaan ini di posisi ibu atau bapak saat ini apa saja sih yang harus dilakukan, apa saja sih yang harus dilengkapi, nah itu nanti pasti akan dibantu juga. Begitu kurang lebih Mas Faiz. Oke, mungkin ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Mas Roy. Bolehkah UMKM pemula seperti kami ini bergabung dengan Amarta gitu ya? Tadi udah sempat jawab. Kalau untuk yang microfinance ini sangat terbuka ya, bahkan sampai yang masih di tahap planning gitu ya, masih di tahap planning ini masih bisa mengikuti. Tapi mungkin ada batasan ini untuk para pengusaha perempuan gitu ya, Mbak Katrina gitu untuk yang microfinance. Untuk yang laki-laki mungkin bisa step up ke yang lebih advance gitu ya untuk tahapan pendanaannya. Nah, tapi di bawahnya ada pertanyaan
pertanyaan dari Mbak Nurul nih. Mungkin tadi sudah sempat dijawab mengenai pendanaan apa harus berkelompok. Kalau tadi Mbak Katrina bilang kalau misalnya susah kesulitan mencari kelompoknya nanti akan ada tim dari Amarta yang membantu di lapangan. Nah, Mbak, kalau misalnya ternyata memang harus berkelompok dan nanti akan dibantu dengan timnya Amarta, biasanya ada ini nggak sih Mbak dari perkiraan waktu dibutuhkannya untuk pencarian itu atau justru malah jadinya kita juga nggak tahu nih kapan kita bisa start bersama Amarta untuk programnya gitu Mbak. Oke, thank you Mas Faiz, thank you Mbak Nurul. Pada dasarnya, kalau misalnya kita mau bergabung di Amarta, kita harus bikin kelompok. Mungkin harus Bapak dan Ibu harus tahu dulu nih, kenapa sih kita harus bikin kelompok gitu ya? Tadi kayak aku belum cerita kenapanya gitu. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu tidak dimintain kolateral. Kalau misalnya Bapak dan Ibu minta pendanaan dari bank, tuh cari dana dari pegadaian gitu misalnya, itu kan nanti pasti akan diminta sesuatu untuk kelola kan, entah itu nanti BPKB kah, akta tanah kah, atau apa kayak harus ada sesuatu yang jadi jaminan gitu. Nah di Amarta kami tidak minta jaminan gitu. Terus gimana kita memastikan bahwa pendanaannya akan terus lancar gitu, Ibu akan beneran bayar gitu, karena kan kita juga dalam bentuk bisnis ya. Caranya adalah dengan kelompok tadi itu. Kelompok tadi itu mereka akan melakukan namanya tanggung renteng. Jadi dari 10 orang ini, misalnya yang satu minggu ini belum bisa bayar nih, belum bisa bayar repayment gitu, belum bisa balikin. Nah, nanti teman-temannya itu akan melakukan tanggung renteng. Mereka akan bayarin dulu gitu. Nah, itu nanti kemudian si yang tadi belum bayar, tinggal bayar ke teman-temannya di minggu depan plus bayar yang angsurannya dia itu yang di minggu depannya gitu. Nah, itulah kenapa penting sekali kami minta untuk bapak dan ibu itu, ibu-ibu itu untuk membuat kelompok tadi tanggung renteng gitu. Nah, kelompok ini nanti akan jadi sebuah majelis yang memang kita minta untuk datang setiap minggu juga gitu. Jadi kita akan jadikan ini semacam kayak kelompok untuk tanggung renteng, kelompok belajar juga. Jadi kalau misalnya kita punya program pendampingan pasti akan sekelompok ini juga gitu. Terus berapa lama kelompok ini kita bisa sampai akhir dapat kelompok, terus bisa dapat pendanaan gitu. Basically atau pada dasarnya, kalau misalnya memang sudah ada majelis yang jalan, ada ibu yang baru mau bergabung, itu sebenarnya bisa gabung kapan aja gitu. Karena pendanaannya itu sifatnya tetap individu. Jadi meskipun kita membentuk kelompok, nggak berarti pendanaannya itu satu untuk semua dengan waktu yang sama gitu. Jadi bisa aja kita bikin kelompok, tapi Ibu A itu dapat pendanaannya 3 juta, sementara Ibu B itu baru dapat pendanaannya minggu depan, tapi lebih tinggi 5 juta gitu berdasarkan kredit scoringnya. Nah itu bisa banget terjadi di Amarta gitu. Jadi pada intinya sebenarnya kelompok ini hanyalah sebagai bentuk jaminan sosialnya aja bahwa ibu ini akan tetap hadir di Amarta, ikut pendampingan dan juga ikut semua hal program-program yang kita bikin gitu. Tapi untuk pendanaannya sendiri itu individu masing-masing. Oke, semoga menjawab ya Mbak Nurul gitu. Jadi jika ingin bergabung silahkan gitu ya bisa kapan aja sebenarnya apalagi ketika ada kelompok berjalan gitu di daerah Mbak Nurul itu bisa gampang banget untuk langsung start gitu ya. Jadi apalagi kalau misalnya bisa menemukan kelompoknya itu juga jauh lebih baik gitu ya. Apalagi kelompoknya mungkin bisa orang-orang yang kita lebih kenal gitu ya. Mungkin secara diskusi akan jauh lebih enak ya Mbak Katrina selama Betul. apa kegiatan berlangsung gitu ya. Oke, semoga menjawab Mbak Nurul. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Rizkyana Fitri. Apa beda Amerta dengan Mekar, Mbak? Dan apa di Lombok sudah ada? Itu pertanyaannya. Oke, apa bedanya Amarta dengan Mekar? Beda perusahaan. Tapi kami sama-sama fokus di pendanaan untuk microfinance. Nah, bedanya apa? Saya sebenarnya kurang tahu kalau di Mekar detailnya seperti apa. Kan saya bukan orang Mekar. Tapi yang saya tahu mungkin ada beda itu di beberapa seperti di repaymentnya gitu. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah di Mekar itu repaymentnya per 2 minggu. Kalau di Amarta per minggu gitu. Mungkin boleh dicek lagi nanti ya. Terus bedanya lagi adalah kalau Amarta ini perusahaan sendiri, Mekar itu kalau nggak salah perusahaan di bawah BUMN gitu ya. Tapi pada dasarnya sih sama aja. Kalau memang tujuannya adalah untuk mencari pendanaan untuk produktif, silahkan dipilih aja mana yang lebih terdekat, lebih mudah untuk ibu gitu. Mau itu Amarta kayak mau itu Mekar atau mungkin ada pilihan lain yang pasti sesuai dengan kebutuhan dan ada benefit-benefit lain tadi itu yang saya sebutkan. Dilihat dulu nih, apakah di Mekar ada tuh program-program seperti yang ada di Amarta yang bisa untuk membantu yang lain-lainnya gitu. Nah,
Kalau di Lombok sendiri kita sudah ada, jadi mungkin boleh dicek-cek di tetangganya. Pernah dengar nggak ada Amarta di mana petugasnya gitu? Biasanya sih ada. Atau cara termudahnya bisa hubungi Marta Care dulu nih, Marta Care terus kasih tahu aja saya em, mau ikut majelis gitu, mau minta pendanaan nih di daerah Lombok, ada kantor poinnya di mana. Nah itu nanti mungkin akan diarahkan supaya nanti bisa langsung ketemu sama petugas lapangannya Amarta gitu, akan lebih mudah kan daripada cari-cari sendiri karena nggak tahu petugasnya di mana kantornya gitu. Gitu. Oke, semoga menjawab ya, Mbak Rizkyana Fitri. Nih, Mbak Katrina, sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, tadi Mbak Katrina sedikit berbicara tentang cycle gitu ya, bahwa nanti akan ada satu cycle dan nanti bisa dilanjutkan ke cycle selanjutnya dengan kemungkinan pendanaan yang lebih tinggi. Nah, Mbak Katrina, ada nggak sih kemungkinan bahwa dari Amarta sendiri tidak berkenan untuk melanjutkan cycle satu pihak UMKM gitu, mungkin karena satu dan dua hal gitu. Nah, kalau misalnya ternyata ada kemungkinan, biasanya consideration-nya tuh apa sih untuk tidak melanjutkan cycle dari UMKM tersebut? Itu, Mbak. Oke, oke, tentu ada ya. Jadi kan namanya pinjaman atau pendanaan itu pasti ada resiko. Nah, ini juga berdasarkan dengan em, diri OJK sendiri tuh memastikan bahwa kita tuh harus tidak boleh ada pendanaan yang mandek itu lebih dari DPD 90 atau 90 hari gitu nggak dibayar lebih dari berapa persen gitu. Nah, untuk saat ini di Amarta itu yang mandek lebih dari 90 hari belum bayar tuh kayak kurang lebih sekitar 3% lah ya dari total pendanaan yang ada. Nah, biasanya kalau misalnya ibu-ibu bisa membayar dengan lancar ataupun misalnya nggak bisa bayar nih tapi tetap datang ke kumpulan gitu ya, tetap datang ke kumpulan terus tetap walaupun temannya bayar dulu buat tanggung renteng tapi berikutnya mereka bayar lagi. Nah, itu biasanya kita akan kayak fine-fine aja. Tapi kalau misalnya ibunya tidak datang di kumpulan mingguan terus tidak membayarkan repaymentnya dalam waktu sampai 90 hari, nah itu biasanya akan considernya jatuhnya akan mempengaruhi kredit scoringnya itu gitu. Jadi kredit scoring yang tadi sempat aku cerita bahwa kita punya kredit scoring system sendiri untuk ibu mitra, itu tuh akan diulang di setiap cycle gitu. Jadi ibaratnya kayak ujian lah. Jadi kalau misalnya nih di cycle pertama nih udah bagus nih, dapat dapat credit score-nya A, berarti kan bagus dong. Dapat A berarti bisa dapat plafonnya langsung misalnya 4 juta gitu atau 5 juta gitu. Tapi kemudian dia di payment gak lancar atau lancar tapi nitip mulu nih, nitip sama temannya nggak pernah datang ke kegiatan-kegiatan lain gitu kan. Nah, itu bisa mempengaruhi nanti pas lagi mau ngajuin cycle berikutnya, pas dicek bisa turun, bisa aja turun jadi A minus atau B gitu. Yang paling parah ya mungkin kredit skornya benar-benar jelek sampai akhirnya kita mungkin tidak bisa mendanai lagi gitu kalau misalnya dia benar-benar kayak tidak mampu repayment. Nah, tapi itu pun sebenarnya sudah masuk dalam mitigasi resikonya Amarta, namanya bisnis seperti ini kan kamu juga tahu itu bukan merupakan resiko yang tidak bisa dihindari gitu. Jadi kalau untuk sisi lenders atau orang yang mendanai itu sebenarnya aman-aman aja karena kan kita pasti punya asuransi dan lain-lain gitu. Jadi basically yang penting pastikan aja repaymentnya lancar, terus ibu ikut aja sama kegiatan-kegiatannya karena toh semua kegiatan dibikin sama Marta tuh tujuannya juga untuk peningkatan kapasiti ibunya gitu, bukan untuk memberatkan atau apa-apa sih. Gitu. Berarti mungkin bisa sangat terbantu walaupun misalkan kita belum bisa membayar dan lain-lain, dengan mengikuti kegiatan juga itu bisa menunjukkan niat kita gitu ya gitu. Jadi Betul, bukan cuma dilihat dari bayarnya aja gitu ya. betul kan komitmennya kelihatan kan. Jadi mungkin belum bisa bayar minggu ini tapi datang ke kumpulan aja bilang sama teman-temannya ini tolong dong bantuin tanggung renteng dulu nanti minggu depan baru saya bayar gitu kan. Jadi kelihatan kan. Jadi repaymentnya tetap lancar meskipun dibayarin lewat tanggung renteng dulu. Oke, jadi mungkin mengurangi ketakutan nih biasanya kan UMKM gitu ya Mbak Hmm. Katrina, karena takut nih tiba-tiba di satu poin dalam satu tahun itu nggak bisa bayar dan lain-lain, terus malah jadi habis itu nggak bisa lanjut lagi misalkan yang kayak gitu. Dengan adanya ini juga berarti komitmen pribadi gitu ya, komitmen individu dalam berbisnis itu juga menjadi consideration yang sangat tinggi selain dari implementasi bisnis itu di lapangannya itu sendiri gitu ya. Semoga bisa memberikan insight dan juga ini ada mungkin ada kesinambungannya nih dari pertanyaannya Mbak Rosita, berapa persen bunganya nih Mbak dalam Hmm. pembayarannya? Tuh Mbak. Oke, berapa persen bunganya itu tergantung dari
kredit scoringnya Bapak dan Ibu sendiri gitu. Jadi baik lagi. Jadi kalau misalnya memang kredit scoringnya bagus, pasti bagi hasilnya atau kita nyebutnya keunggulan, kita pakai bagi hasil, pasti bagi hasilnya akan lebih rendah karena kita tahu resikonya lebih rendah. Tapi kalau misalnya nanti kredit scoringnya kurang bagus, mungkin ada kemungkinan bisa lebih tinggi. Tapi yang saya bisa pastikan bahwa bagi hasil di Amarta itu mungkin bukan yang terendah di semua microfinance, tapi kami juga bukan yang tertinggi gitu. Jadi masih bisa dibilang di tengah-tengah dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Nah, kalau berapanya itu kan dia sangat fluktuatif ya, based on market juga. Jadi mungkin bisa dicek tuh kalau misalnya mau daftar, coba aja ditanya langsung bagi hasilnya sekarang berapa gitu. Karena biasanya nanti tim dari lapangan akan bisa kasih tahu sendiri gitu. Oke, semoga menjawab ya, Mbak Rosita. Pertanyaan selanjutnya ini dari Mas Saiful Gofur. Apakah ini sama dengan Amarta Foundation, Kak? Hmm. Sama tapi beda. Gimana ya? Jadi tadi di awal aku sempat cerita bahwa Amarta itu kita sebenarnya sebuah grup company. Jadi ada Amarta Microfinance Marketplace-nya, kita juga punya namanya Amarta Foundation. Kebetulan nih ya, Mas Gofur bertanya pada orang yang tepat karena saya adalah salah satu pengurus di Amarta Foundation juga gitu. Jadi Amarta itu punya perusahaan namanya Amarta yang kerjanya di microfinance dan pendanaan dan lain-lain. Tapi kita punya juga namanya Amarta Foundation yayasannya. Program-program seperti beasiswa, bantuan, terus program-program tanaman pohon dan lain-lain itu biasanya dikerjakan oleh Amarta Foundation yang sebenarnya adalah bagian dari Amarta juga. Jadi sama tapi beda gitu. Nah, teman-teman di luar Mitra Amarta juga biasanya bisa memanfaatkan program-programnya Amarta Foundation gitu karena Amarta Foundation itu fokusnya ada 3. Yang pertama adalah edukasi, yang kedua adalah lingkungan, yang ketiga adalah well-being. Jadi di bidang edukasi kita tuh punya beasiswa, terus punya literasi keuangan, literasi digital dan lain-lain. Di bidang lingkungan kita ada penanaman pohon, kita ada waste management, kita ada training waste management nih, misalnya Bapak dan Ibu ada yang tertarik untuk coba bisnis, tapi bisnis yang green gitu, kayak bisnis recycling sampah gitu. Nah itu biasanya Marta Foundation tuh punya training kayak gitu juga tuh, jadi bisa buat enabling seperti itu. Terus yang ketiga adalah di bidang well-being kita punya program-program bantuan misalnya kita bagi-bagi kompor. Kenapa kompor? Karena kompor ini berfungsi untuk menambah lini usaha. Biasanya kita kasihnya ke misalnya yang memang punya punya usaha kayak misalnya apa namanya pop ice gitu, pop ice kan. Nah, kita biasanya kasihnya tuh barang yang bisa membantu usahanya supaya lebih berkembang. Jadi kita kasih kompor. Jadi selain jualan pop ice, bisa nambah dia tuh jual apa kayak gorengan gitu misalnya. Terus yang lainnya lagi yang kita pernah lakukan di bidang well-being itu kita bagi kacamata. Karena biasanya banyak nih bapak ibu mungkin ada juga nih yang kayak nggak sadar ternyata sebenarnya butuh kacamata. Jadi kayak kalau ngeliat udah mulai rabun-rabun nih tapi nggak pernah ngecek mata. Nah, kita biasanya bawa ini kita bantu, kita bawa ke desa, semuanya cek mata, nanti kita kasih kacamata. Karena apa? Karena dengan pandangan vision yang bagus, pandangan yang bagus tuh akan membantu juga. Nanti pasti mau usaha, mau kerja, mau ngapain pasti akan lebih mudah juga gitu. Jadi itu bedanya Amarta Foundation sama Amartanya. Kalau di Amarta itu adalah yang ngurusin bisnisnya, ngurusin finansialnya, Amarta Foundation itu adalah program-programnya. Oke, semoga menjawab ya pertanyaannya Mas Saiful Gofur, perbedaan dari Amarta dan juga Amarta Foundation. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih, Mbak Katrina dari Vidya dari Inci Living. Pendanaan Amarta ini apakah sama dengan P2P lending, Kak? Itu pertanyaannya. Hmm. Oke, pendanaan Amarta apakah sama dengan P2P lending? Jawabannya adalah Amarta adalah P2P lending gitu. Jadi pendanaan itu tipenya ada banyak. Ada pendanaan yang macam-macam lah ya. Nah, tapi kalau peer-to-peer lending itu adalah salah satu bentuk pendanaan yang artinya juga kan peer-to-peer. Jadi pendana sama yang didanai itu disambungkan. Nah, itu yang kami lakukan di Amarta, gitu melalui platformnya Amarta. Makanya, kalau misalnya ibu-ibu masuk di Amarta, itu ibu-ibu akan masuk di dalam platformnya Amarta tuh di apps-nya Amarta. Nanti akan ada namanya, fotonya, dan semua data-datanya di situ. Data-data yang tentu saja memang boleh dibuka ya, seperti sektor usahanya, terus lokasinya, kotanya di mana, kecamatan apa, desa apa, nah itu akan muncul, kredit scoringnya berapa,
sudah pernah didanai atau belum. Kalau sudah, sebelumnya tuh didanai dengan tiket size-nya berapa, plafonnya berapa, itu akan kelihatan semua nih. Nah, kenapa ini semua kemudian kami munculkan? Karena itu tadi, karena sifatnya peer to peer. Jadi nanti kalau misalnya ada pendana, orang yang kayak merasa kayak aku mau mendanai Ibu Mitra Amarta deh, tapi dia kan punya appetite sendiri nih. Misalnya dia kayak aku orang Pasuruan nih, aku mau danai cuma orang yang di Pasuruan juga gitu. Nanti dia bisa lihat tuh, yang mana nih orang di Pasuruan yang bisa aku danai. Nah, itu yang disebut dengan peer to peer. Jadi kayak dari sini langsung ke sini pendanaannya nyambung gitu. Nah, bisa juga dia tertariknya tuh bukan based on daerahnya, tapi sektornya gitu. Aku concern sama pertanian, aku mau bantu orang-orang di pertanian gitu. Nanti dia bisa cari tuh, mana ya ibu-ibu yang memang kerja di pertanian gitu. Itulah yang disebut dengan peer to peer. Jadi disambungkan antara si pendana dengan si peminjamnya secara langsung gitu. Jadi Amarta sifatnya adalah sebuah platform. Jadi ibaratnya kayak dananya itu bukan dananya Amarta, tapi dana dari si pendana tadi itu yang kami sambungkan langsung ke peminjamnya. Semoga menjawab Mbak Vidya. Semoga menjawab nih, Mbak Vidya, mengenai pendanaan Amarta ini apakah sama dengan P2P atau lending. Jadi Amarta adalah P2P ya sebenarnya gitu. Amarta sebenarnya P2P apa pendanaan secara P2P. Jadi mungkin bagian dari P2P itu sendiri. Oke, terima kasih Kak. Makin jelas. Silakan Bapak Ibu, kita masih punya waktu. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, ini bisa langsung ditulis di kolom chat aja. Atau jika ingin menanyakan secara langsung, ini bisa langsung raise hand atau bisa ditulis di kolom chat bahwa ingin menanyakan secara langsung nih ke Mbak Katrina. Oke, Mbak Katrina, kita sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu yang ada di sini, aku mau nanya nih Mbak, selama mungkin Mbak Katrina berkecimpung bersama dengan Amarta, ada nggak nih Mbak kasus-kasus atau misalnya kejadian-kejadian UMKM yang bikin gemes gitu ya, yang bikin kayak, aduh kenapa sih Ibu gitu, kenapa sih Bapak gitu, yang mungkin bisa Mbak Katrina share untuk UMKM di sini biar tidak seperti itu, atau mungkin ada yang bisa di-share biar UMKM di sini tuh bisa seperti itu gitu Mbak Hmm. Katrina. Oke, pertama mungkin aku share yang bisa dulu ya. Jadi kalau misalnya yang bisa jadi contoh, Bapak dan Ibu, ada beberapa contoh UMKM-nya Amarta tuh yang sekarang udah sukses banget. Jadi ada yang ikut dari Amarta tuh ya, Mas Faiz banyak yang udah ikut dari 2010, dari zaman masih koperasi. Kita dulu pas 2010 itu kita mulainya tuh di daerah Cisaeng, Jawa Barat. Nah, ibu-ibu di Cisaeng itu mereka ada yang penganyam tikar, terus anyaman buat keset, terus ada juga yang jualan ikan cupang. Nah, ibu-ibunya tuh yang tadinya awalnya ya jualan cuma buat tetangga gitu ya, sekarang tuh bahkan ada yang udah bisa sampai ekspor gitu. Nah, ini ya contoh-contoh ibu-ibu mitra yang sangat sukses di Amarta, dan ini semua kalau misalnya ibu-ibu mau lihat nih, Bapak Ibu mau lihat dong cerita-ceritanya itu semua ada di websitenya Amarta, dibuka aja amarta.com gitu. Ada ceritanya tuh macam-macam dari ibu yang ada di Sumatera, Jawa, sampai di Sulawesi, semuanya ada kisah-kisah yang mungkin bisa jadi inspirasi gitu, kayak oh ternyata kalau kita berusaha terus bisa kok sebenarnya maju gitu. Nah, tapi ada hal lain yang kadang-kadang suka bikin gemes nih. Yang suka bikin gemes adalah yang sebenarnya punya potensi untuk tadi berkembang seperti itu, tapi nggak pede. Aku mau nanya mungkin Bapak dan Ibu di sini ada nggak yang nggak pede, kayak kayaknya nggak pede deh kalau nanti usahanya makin besar nanti malah jadi makin sibuk, nanti malah anak nggak kepegang, nanti malah uang yang dipegang makin besar makin bingung gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Aku rasa masih ada, karena itu yang biasa kita temui di lapangan nih. Jadi secara kompetensi, secara kapasiti, kami menilai sebenarnya ibu-ibu ini tuh mampu untuk berkembang lebih besar lagi gitu, untuk meningkatkan kapasitasnya, untuk kemudian hire employee lebih banyak gitu, lebih meningkat lagi. Tapi yang mereka nggak punya adalah kepercayaan dirinya gitu. Nah, ini nih yang suka bikin gemes nih. Jadi ibu-ibu yang ada di sini nih, sekali aja nih aku mengingatkan ya, sama-sama pede aja kalau misalnya memang udah mau mulai nih, kayak oke, aku akan jadi usaha, aku akan jadi UMKM gitu. Ya udah, pasang aja goal yang tinggi. Aku akan jadi UMKM yang sukses gitu. Aku jualan keripik, keripik aku nanti suatu hari akan diekspor gitu. Ya udah, bikin aja goals kayak gitu. Nggak apa-apa, kita start small ya. Sekarang yang beli baru tetangga gitu, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita pede aja kalau nanti akan ke arah sana. Jangan nanti giliran udah ada kesempatannya, aduh nggak usah deh, aku takut nanti kalau ini tambah sibuk, nanti nggak sempat ngapa-ngapain, udah segini juga kayaknya udah deh nggak usah deh. Yang kayak gitu-gitu tuh biasanya kayak suka bikin gemes gitu, padahal sebenarnya bisa gitu. Gitu. Mungkin yang lain kalau misalnya ada yang nggak pede, ingat aja bisa kok, bisa, pasti bisa.
Karena mungkin kalau pengusaha perempuan tantangannya jauh lebih banyak ya Mbak Katrina. Sebagai bisa dibilang tantangan sebagai perempuannya gitu ya. Kalau misalnya Betul. ada bawaan-bawaan perempuan yang harus melekat bersama perempuan, ada ibu rumah tangganya harus ngurus anak gitu ya, belum di lingkungan sosial, bahkan mungkin ada beberapa kebijakan juga yang mungkin agak lebih susah untuk dilakukan oleh perempuan gitu ya, ada stigma-stigma gitu. Jadi mungkin tantangan jauh lebih banyak yang bikin lebih tidak pede gitu ya untuk melakukan expand di bisnis mereka. Jadi kata Mbak Katrina, gemes gitu ya lihat yang punya potensi tapi nggak berani gitu, nggak pede sama diri sendiri. Jadi silakan Bapak Ibu, khususnya untuk ibu-ibu yang di sini gitu ya, jangan pernah nggak pede. Mungkin sekarang kerasanya capek gitu ya, mungkin kalau misalnya saya bisa share dikit Mbak Katrina, di beberapa materi sebelumnya banyak permasalahan-permasalahan kayak gitu, karena mungkin kalau UMKM namanya juga palu gada gitu ya Mbak Katrina, semua dilakuin gitu ya, semua urusan produksi gitu ya, urusan produksi, urusan marketing, bahkan sampai urusan rumah juga masih diurusin gitu ya, 24 jam kayaknya dikerjain gitu. Jadi banyak banget tantangannya di sini, dan tentunya yang tadi kata Mbak Katrina semoga bisa memotivasi buat Bapak Ibu semua di sini, khususnya untuk para pengusaha perempuan, jangan pernah tidak pede dengan dirinya gitu, karena semua punya kesempatan yang sama, apalagi perempuan bisa menunjukkan nih bahwa mereka pun bisa untuk bisa stand out dan juga bisa mengexpand bisnis mereka jauh lebih besar lagi. Oke, Mbak Katrina, kita ke pertanyaan selanjutnya nih, Mbak. Kalau misalkan tadi Mbak Katrina udah sempat bilang bahwa untuk pendanaan sendiri ada yang microfinance, terus juga ada yang step up gitu, yang satu level yang mungkin lebih umum gitu, untuk UMKM lebih umum. Nah, bisa nggak sih Mbak, ada kasus misalkan dia awalnya dari microfinance, terus dari Amarta sendiri melihat bahwa oh untuk cycle selanjutnya kayaknya dia kurang cocok kalau untuk stay selalu di sini. Lebih baik dia growing up ke pendanaan lainnya yang Amarta berikan gitu untuk skala yang lebih besar, atau misalkan udah dikasih tahu kayak gitu tapi dianya bilang Mbak saya nggak mau, saya mau tetap ada di yang di microfinance aja, yang ini udah cukup, misalkan kayak gitu. Ada nggak sih Mbak kasus-kasus kayak gitu? Oke. Nah, ini menarik banget nih, Mas Faiz nih. Yang kami temui sebenarnya kalau ditanya berapa banyak dari mereka yang sebenarnya sudah siap gitu ya, kita sebutnya graduate, ya sudah siap lulus dari microfinance untuk masuk ke level yang lebih small gitu, itu tuh banyak banget, sebenarnya banyak banget. Tapi yang beneran lulus berapa persen tuh mungkin sekitar 20-30%. Kenapa? Kembali lagi ke tadi. Jadi pertama nih ya, alasannya biasanya takut kalau misalnya kebanyakan megang uang nanti malah susah bayarnya gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya pencatatan keuangannya bagus, bisnis plannya jelas, terus budgetingnya clear, itu pasti akan aman-aman aja gitu. Terus yang kedua adalah nyaman sama kelompoknya. Jadi kalau misalnya mereka berpindah sudah tidak lagi di microfinance, berarti kan udah nggak perlu kelompok lagi kan. Jadi individual gitu. Nah, biasanya tuh ibu-ibu suka nggak mau karena ternyata selama mereka di Amarta, kelompok yang tadinya awalnya cuma ya sebagai kelompok untuk bantuin di tanggung renteng ini tuh mereka kayak jadi keluarga gitu. Jadi mereka suka banget nih setiap minggu ngumpul sama temen-temennya buat ngobrol, sharing kan sama pedagang gitu ya, kayak sambil curhat-curhat nih, kemarin aku jualan kenapa gitu-gitu. Nah, ternyata yang kayak gini-gini tuh buat mereka tuh sesuatu yang menyenangkan gitu. Jadi ada yang kayak nggak mau untuk meninggalkan microfinance gitu alasannya karena masih pengen sama kelompoknya itu ada kayak gitu. Terus ada juga yang karena memang ya tadi tuntutan dari sosial dari sekeliling ya. Jadi biasanya misalnya suaminya atau keluarganya yang lain itu pendapatannya tidak sebanyak ibunya gitu. Nah, nggak enak, nggak enak hati gitu. Jadi kayak ya udahlah saya segini aja cukup. Yang penting bisa buat nambah-nambah gitu. Nggak perlu jadi kayak em, pendana utama di rumah ini di keluarga ini gitu. Ada yang kayak gitu gitu. Nah, tapi yang lulus pun juga ada meskipun tadi cuma 20-30% gitu. Karena pada dasarnya yang kami lakukan di Amarta ini adalah kami bukan sekedar untuk memberi pendanaan, tapi kita mengajak untuk tumbuh sama-sama gitu. Oke, makanya kita mulai dari yang ibu belum punya usaha yang nggak apa-apa, tapi ibu mau bikin usaha yang pasti ibu yakin dulu mau bikin usaha, ibu punya plan, ya udah kita akan berdanai ibu gitu. Kayak mungkin yang lain nggak akan ada yang mau danain kalau misalnya belum ada usahanya, tapi kita mau. Yang penting kita tahu bahwa ibu mau benar-benar yakin, ibu mau kerja, mau usaha, ya udah ya kita jalan sama-sama. Nah, ini adalah sebuah perjalanan bersama. Jadi
kita di sini tuh ibaratnya ya gandengan tangan gitu. Kita gandengan tangan Ibu sama-sama dari awal cycle 1, 2, 3 seterusnya sampai nanti Ibu sudah di level nggak bisa nambah plafon lagi gitu kan. Udah bisa 15 juta mentok gitu. Kalau Ibu mau Ibu harus pindah. Pada saat Ibu sudah di level yang tadi 15 juta, artinya apa? Artinya kan sudah ada beberapa cycle yang lewat. Kalau udah beberapa cycle lewat, artinya Ibu sudah punya kredit history gitu. Jadi ibaratnya di Bank Indonesia itu namanya Bu Rosita gitu udah ada tuh. Oh, Rosita nih udah pernah minjem nih di Amarta 5 tahun ke belakang. Sampai sekarang dia dapatnya plafonnya 15 juta gitu. Pada saat itu sebenarnya berarti Bu Rosita udah siap tuh untuk menjadi individual borrowers gitu, udah nggak perlu lagi sama kelompok. Jadi ibaratnya kalau habis itu mau kur atau mau bank atau mau kemana, itu udah ada credit story-nya, pasti akan lebih mudah untuk mendapatkan pendanaan dari tempat lain. Dan Amarta sendiri, meskipun pada akhirnya setelah tumbuh sama-sama itu dia mungkin lanjutnya nggak sama Amarta gitu, bukan sama partnership planning Amarta, tapi mencari yang lain, kamu tetap senang karena memang dari awal fokus kami itu bukan cuma sekedar ya pendanaan untuk mencari bisnis aja, tapi kita emang kayak pengen tumbuh sama-sama karena emang dari awal ya kami fokusnya adalah impact investment. Jadi apa yang kami lakukan kepada ibu untuk kita berikan pendanaan itu adalah sebuah investment buat kami. Investmentnya apa? Investment untuk kesejahteraan ibu itu sendiri gitu. Jadi kalau setelah itu kemudian kredit historinya udah bagus akan dapat pendanaan dari bank lewat keluar dari Amarta ya nggak apa-apa gitu, karena memang banyak juga yang terjadi dan kita happy, it's okay gitu, nanti kita bisa bantu yang lain juga, semoga bisa meningkat juga seperti yang tadi berhasil gitu. Oke, itu ya. Silakan Bapak Ibu gitu ya. Mungkin bisa dibilang ketika bisa melewati tahap microfinance ini dan juga bisa apa namanya outputnya juga baik gitu ya, bukan hanya di cycle pertama, cycle kedua, cycle ketiga gitu ya, sampai cycle terakhir sampai akhirnya mentok gitu ya pendanaannya. Itu sebenarnya udah menjadi bukti konkret bahwa bisnisnya Bapak Ibu dan Bapak Ibu secara individually gitu ya, khususnya ibu-ibu yang secara individual itu sebenarnya sudah layak untuk bisa growing up gitu ya. Itu sebenarnya bukti bahwa ibu itu punya kapabilitas untuk bisa memiliki bisnis yang lebih besar lagi. Tapi balik lagi ke arah mana bisnisnya ingin dibawa itu kembali lagi ada di nahkodanya, ada di pembawa kapalnya. Jadi silakan ibu khususnya yang nanti akan join di microfinance gitu ya, silakan untuk menentukan nih arah dan tujuan dari kapal yang akan ibu bawa ke depannya gitu ya. Nah, Mbak Katrina, aku mau nanya lagi nih, kalau misalnya em, tadi di tahap partnership itu kan kita bisa dibilang lebih sendiri gitu ya, lebih kita maju as individual juga dengan pendanaan yang lebih besar dan tentunya ada juga resiko yang lebih besar nih Mbak. Nah, ada nggak sih Mbak kasus-kasus di mana bisnisnya tapi amit-amit ya, tapi misalnya collapse di tengah-tengah gitu ya, collapse di tengah cycle gitu ya, collapse di tengah cycle, dan jika ada kejadian seperti itu, kira-kira endingnya jadi seperti apa nih dari bisnis tersebut dengan Amarta itu sendiri? Itu Mbak pertanyaan. Oke, thank you Mas Faiz. Pertanyaannya bagus. Apakah ada bisnis yang kemudian tutup di tengah-tengah? Jawabannya pasti ada. Itu namanya orang berbisnis, itu nggak mungkin terus-terusan rodanya di atas. Gitu. Pasti akan ada saatnya bisnis kita kurang bagus. Nah, itulah kenapa penting banget bahwa kita melakukan namanya budgeting. Kita bikin budgeting dari awal. Kita harus cek nih dari awal misalnya kita mau ngambil pendanaan, kita mau ambil 10 juta gitu. Nah, itu tuh udah di forecast dulu, dikira-kira nih dalam waktu 1 tahun ke depan, aku akan bayar setiap minggunya berapa nih, setiap minggu berapa, terus setiap bulan, itu ada pengeluaran apa sih yang selalu ada. Itu udah harus dilihat, dicatat semuanya. Terus nanti dalam 1 tahun tuh ada pengeluaran tahunan apa, apakah nanti harus bayar anak sekolah gitu, ada uang gedung atau apa gitu kan, itu udah harus dimasukin dari awal. Gitu, dengan kayak gitu, kita jadi udah tahu, oke, nanti di bulan depan berarti berapapun pemasukan dari bisnis, mau bisnisnya lagi lancar atau enggak, yang harus aku bayar adalah segini. Gitu. Jadi artinya apa? Setidaknya harus punya tabungan yang nutup dari cicilan ini dulu gitu. Nah, itu kemudian sebenarnya udah di-cover sama Amarta lewat produk-produk lainnya gitu. Jadi di Amarta, kalau misalnya digabung dengan Amarta, kita tuh produknya bukan cuma pendanaan, kita punya produk investasi juga. Jadi ibu juga bisa selain jadi orang yang didanai bisa mendanai juga. Nah, returnnya lumayan tuh, bisa 7% gitu kan. Itu kan lumayan banget kan dapat repayment return 7%, 7%, 7%, itu bisa ditabung gitu. Dan biasanya kita juga ngasih literasi-literasi bahwa nabung itu penting gitu. Nah, kita akan
encourage, benar-benar di encourage ke ibu nabung, nanti itu bisa jadi dana daruratnya gitu. Jadi dari awal kita udah mitigasi juga gitu. Nah, tapi apa yang terjadi kalau misalnya memang ya namanya juga bisnis gitu, kayak pada akhirnya tidak bisa gimana-gimana gitu. Nah, itu biasanya kita kasih akan ada beberapa situasi. Misalnya ibu tiba-tiba kena banjir atau rumahnya kebakaran. Kita juga nggak bakal jahat-jahat banget, Bu, nggak bakal tiba-tiba datang kayak saya nggak mau tahu ibu kebakaran tetap bayar, nggak kayak gitu. Kita punya namanya grace period. Jadi kita punya waktu tertentu di mana ibu akan diliburkan dulu dari repaymentnya gitu, berdasarkan dari keparahan atau kejadian yang dialami. Kayak contohnya pada saat pandemi kemarin tuh di berapa tahun ke belakang, UMKM kan semuanya awal-awal tuh jatuh semua kan, nggak ada warung, nggak bisa beroperasi, yang tadinya jualan di kantin sekolah-sekolahnya nggak ada, sekolah tutup, mau jualan di mana gitu kan. Nah, itu kami bikin grace period. Jadi ibu-ibu ini kita liburin dulu, oke, karena ibu nggak punya pemasukan, kita liburin dulu selama beberapa minggu ini, nggak perlu bayar, nanti pada saat sudah bisa lagi, kita mulai lagi repaymentnya. Itu yang bisa kita lakukan dari sisi amartanya. Nah, kenapa kami yakin untuk melakukan ini ya? Maksudnya kan kayak secara bisnis nih, kalau orang lihat kan kayak, kok Amarta berani, nanti kalau tetap mereka nggak bisa bayar gimana gitu kan? Karena kami itu sangat data minded banget anaknya. Jadi kita suka kerjanya ngeriset. Kita riset ke ibu-ibu. Pas kita riset, kita tanya, jadi kita bandingin sebenarnya bapak-bapak sama ibu-ibu. Kita tanya, ini kan ibu-ibu lagi di masa pandemi tuh, masa pandemi. Dari eh, sekarang yang nggak bisa dapat penghasilan, seberapa persen ibu yakin ibu akan tetap bisa dapat penghasilan ke depannya? Kayak seberapa yakin sih ibu bisa bangkit lagi, UMKM-nya atau usahanya lancar lagi, bisa bayar repayment tuh seberapa persen gitu. Ternyata ibu-ibu itu keyakinan tuh lebih dari 85%. Dari situ kita yakin bahwa kayak, oke, ibu-ibu itu yakin bahwa dia bisa. Dan artinya apa? Artinya kita harus kasih kesempatan. Ya udah, kita kasih grace period dulu. Nanti kita bantu. Jadi nggak cuma dilepas aja, kita bantu shifting untuk mereka bisa bangkit lagi. Contohnya, yang tadi aku cerita, yang tadinya jualannya di kantin sekolah, kantin kantor gitu, jadi nggak ada pemasukan, kita ajarin, kita bikin. Nah, ini nih gunanya si Amarta Foundation tadi itu. Jadi selain Amarta yang tadi ngurusin bisnisnya, kita punya program-program. Kita bikin programnya adalah kita ajarin cara bikin frozen food gitu. Jadi ibu-ibu yang tadinya masaknya adalah jualan makanan fresh, sekarang bisa bikin frozen food yang bisa disimpan, bisa dikirim, jadi usahanya jalan lagi gitu. Nah, itu akhirnya membantu untuk mereka bangkit lagi gitu. Nah, itu yang kita lakukan dari sisi amartanya supaya meskipun ada gagal bayar ibaratnya, tetap kita bisa memastikan bahwa nanti akhirnya bisa bangkit lagi sih ke depannya gitu. Oke, Mbak Katrina, kalau misalnya tadi itu adalah mungkin di tengah cycle terus collapse. Ini kalau misalnya what if ya, ini bagaimana jika yang mau join ke Amarta itu justru dalam keadaan mau collapse dulu gitu sebelum join dalam keadaan udah mau collapse gitu ya, udah banyak kejadian gitu, terus dia mau join ke Amarta gitu. Apakah itu menjadi consideration untuk Amarta mengiyakan dan tidak dan tidakkan, atau justru kayak ya sebenarnya as long dia punya apa namanya kepercayaan diri gitu menurut dari Amarta sendiri itu nggak Hmm. masalah, atau kalau misalnya ternyata itu menjadi consideration gitu ya karena dia udah collapse, apa sih yang bakal dilihat dari UMKM yang mau collapse ini untuk diiakan, apakah misalkan dari motivasinya atau misalkan dari track record sebelum dia mau collapse-nya gitu, ternyata track record sebelum collapse-nya sebenarnya dia punya potensial cuman karena ABCDFG jadinya collapse gitu, ada yang kayak gitu nggak sih Mbak? Oke. Eh, Sebenarnya ini bisa jawab sebenarnya anak-anak credit scoring ya, karena mereka lebih paham. Tapi yang aku tahu adalah em, no matter ya, kalaupun misalnya dia sebelumnya udah mau collab nih, itu pasti akan mempengaruhi. Aku nggak akan sugar coating, pasti akan mempengaruhi apakah nanti loan dia akan diterima atau tidak. Kalaupun diterima, seberapa besar itu akan mempengaruhi gitu. Nah, tapi balik lagi, Amarta itu tidak melihat hanya sekedar dari kegiatan saat ini gitu. Karena kita tahu ini levelnya ultra mikro dan mikro. Jadi selain tadi track record ke belakang, kita juga lihat plan ke depannya gitu. Apakah dia memang sudah punya plan nih? Oke, misalnya dia memang kayak lagi susah gitu bisnisnya ya. Tapi kita bisa cek kan sebenarnya dia ini lagi susah karena apa? Apakah memang sebenarnya dia malas gitu jadi kayak memang nggak dikerjain atau gimana gitu, atau ada hal-hal di luar kontrol seperti tadi misalnya kemarin habis kebakaran.
atau kebanjiran atau kenapa gitu kan. Nah itu kan hal yang nggak bisa dikontrol kan sebenarnya. Tapi kita bisa lihat dia punya plan nggak untuk kedepannya. Dia punya rencana nggak nih dalam waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan apa yang akan dilakukan gitu. Nah itu hal seperti itu bisa dikonsiderasi sama tim credit scoring kita bahwa meskipun saat ini kondisinya seperti ini, kita bisa lihat bahwa kedepannya dia kemungkinan akan tumbuh bisnisnya gitu. Jadi kita bisa forecasting gitu. Nah, jadi mungkin diterima, mungkin juga tidak, itu sangat tergantung dari nanti hasil credit scoring-nya. Oke, berarti sebenarnya kalau aku bisa ngerangkum sedikit dari semuanya, yang salah satu yang paling penting adalah sebenarnya dari individunya ya, Kak Mbak Katrina, bukan Betul. dari bisnisnya aja. Bisnisnya oke, bisnis namanya juga bisnis, ada up, ada down, bisa di pivot di tengah-tengah, maksudnya banyak hal lah untuk bisnisnya. Tapi secara individu, mental seorang entrepreneur gitu ya, jiwa entrepreneur, semangat entrepreneur itu justru yang paling jadi consideration paling besar gitu ya, untuk kita bisa ngelihat mana nih yang kira-kira akan bisa bertahan ke depannya atau bisa expand jauh dari titik mereka saat ini gitu ya, berarti Mbak Katrina. Betul, betul. Jadi kita tuh kalau melihat enterprise tuh harus emang ada passionnya dan jiwanya nih. Makanya Bapak Ibu semua di sini nih yang emang pengen jadi pelaku UMKM yang sukses ya, udah jalannya terus, harus semangat, harus yakin gitu. Nanti dari situ pasti juga jalannya ada aja deh, pasti pendanaan datang deh dari mana-mana aja, tenang aja. Oke, baik. Oke, Mbak Katrina, ini di akhir sesi mungkin sebelum menutup kegiatan sesi ketiga kali ini, ada yang mau disampaikan nggak nih dari Mbak Katrina untuk seluruh pelaku UMKM yang ada dalam kegiatan sesi ketiga ini, khususnya setelah mereka terpapar mengenai bagaimana sih pembiayaan gitu ya, bagaimana pembiayaan dari microfinance dan juga cerita-cerita menarik dari UMKM yang bisa naik kelas yang mungkin sudah Mbak Katrina lihat banyak nih bersama Amarta. Ada yang bisa disampaikan nggak nih untuk teman-teman di sini? Oke, thank you Mas Faiz kesempatannya. Terima kasih Bapak dan Ibu semua udah mendengarkan saya dari tadi berisik banget ngomong sendiri. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah lembaga pendanaan itu ada banyak sekali, ada banyak sekali. Jadi yang harus kita cek itu selain dari si lembaga pendanaannya sendiri nih ya, cek di OJK dia benar atau tidak gitu, dia resmi atau enggak, cek program-programnya, cek mereka seperti apa track recordnya, kita juga harus melihat diri kita sendiri sebagai UMKM. Satu, cek dulu nih, kita butuh pendanaan, emang udah butuh atau belum nih, jangan-jangan kayak pengen ikut-ikutan aja yang lain dapat pendanaan, jadi pengen ikut pendanaan. Kenapa? Karena kedua, kita harus tahu pendanaannya untuk apa. Harus clear bahwa ini akan produktif, akan ada returnnya, kapan, dan lain-lain. Tiga, pastikan selalu mencatat keuangan dengan baik, juga budgeting yang baik, dan lain-lain. Jadi pada saat dapat pendanaan, nggak kayak dapat uang kaget, tiba-tiba dapat uang banyak, terus nanti kepake untuk hal-hal lain, terus nggak bisa dibalikin gitu. Jadi semuanya pastikan sudah tercatat dan terplan dengan baik. Dan yang keempat, yang dari tadi aku ulang-ulang adalah percaya diri. Kalau mau mulai bisnis, percaya diri. Namanya bisnis pasti akan ada ups and downs. Yang penting jangan nyerah. Begitu, Mas Faiz. Oke, terima kasih Mbak Katrina atas waktu dan materinya, sangat insightful sekali gitu. Bukan apa Bapak Ibu aja yang belajar di sini, aku pun jadinya belajar gitu. Banyak hal yang aku pelajarin dari cerita-cerita Mbak Katrina. Sekali lagi terima kasih Mbak Katrina atas waktu dan materinya. Dan aku juga mau berterima kasih nih kepada seluruh partisipan yang sudah hadir dalam kegiatan sesi ketiga pada program pendampingan pengembangan kapasitas SDM Usaha Mikro pada tanggal 24 Juli tahun 2024. Nah, Bapak Ibu di kolom chat sudah ada absen, jadi aku mau izin mengingatkan juga jangan lupa untuk mengisi absensi terakhir di hari ini untuk absensi penutup sesi ketiga. Jangan sampai terlewat karena nanti akan ditutup mungkin di sore hari ya. Jadi jangan lupa untuk mengisi absensi untuk sesi ketiga, penutup sesi ketiga hari ini. Nah, sebelum menutup kegiatan hari ini, aku mau izin merecap dulu bahwa nanti selama 2 minggu terakhir dari kegiatan ini akan dilakukan yang namanya seleksi nih untuk Bapak Ibu untuk Bapak Ibu UMKM di sini, siapa yang akan lolos ke tahap coaching dan juga temu bisnis online maupun offline yang nanti akan dilaksanakan. Oleh karena itu silakan Bapak Ibu semangat. Kita akan melihat juga whole bisnisnya, seluruh bisnisnya Bapak Ibu semua. Kita akan mempertimbangkan siapa yang nanti akan lolos ke tahap coaching dan juga temu bisnis online maupun offline yang akan dilakukan. Nah, untuk sesi-sesi terakhir nanti akan ada sesi mengenai
apa namanya mengenai pembiayaan gitu ya, jenis-jenis pembiayaan. Mungkin tadi kita sudah belajar pembiayaan dari KUR, lalu juga hari ini bersama Mbak Katrina juga tadi kita mengetahui mengenai pembiayaan microfinance, dan nanti di minggu depan mungkin kita akan menggali mengenai pembiayaan koperasi syariah dan juga angel investor. Mungkin kemarin-kemarin udah banyak yang mendengar gitu ya koperasi syariah, apalagi angel investor itu seperti apa. Nah, di minggu depan akan dibahas lebih lanjut dan juga kita akan mengundang salah satu usaha yang sudah merasakan itu dan bagaimana mereka menggunakan hal-hal itu untuk perkembangan usaha mereka gitu. Jadi jangan lupa untuk hadir di kegiatan minggu depan, dan aku juga izin mengingatkan buat Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi form omset dan juga pemilihan kanal penjualan yang diprioritaskan untuk dikembangkan. Formnya juga sudah ada di grup, jadi jangan lupa untuk diisi. Nanti mungkin akan kita bantu remind kembali untuk form yang harus diisi dan harus diisi paling lambat hari ini ya, Bapak Ibu. Dan aku juga izin mengingatkan bahwa tadi kan sudah dibilang bahwa akan ada apa namanya, akan ada seleksi ya, akan ada seleksi untuk siapa UMKM yang bisa lolos ke tahap coaching dan juga nanti ketemu bisnis online ataupun temu bisnis offline. Tapi akan ada golden card, akan ada akses khusus bagi usaha yang bisa atau yang sudah mengirimkan dokumentasi testimonial di grup WhatsApp tentang pengaplikasian ilmu yang didapat selama program pendampingan dan juga dampaknya terhadap usaha yang dilakukan. Nah, kuotanya untuk golden ticket ini adalah 10 kuota. Jadi silakan Bapak Ibu em, meraih 10 kuota golden ticket ini. Nah, bagaimana sih caranya? Yaitu silakan untuk memberikan testimonial bagaimana pengaplikasian ilmu yang sudah didapatkan selama program pendampingan. Dan juga buat Bapak Ibu, semakin banyak yang diaplikasikan ilmu-ilmunya, itu juga semakin besar kemungkinan nih untuk mendapatkan golden card ini. Balik lagi akan ada 10 golden ticket atau 10 jalur, 10 kuota gitu ya untuk Bapak Ibu yang nanti bisa diperebutkan. Kalau ditanya paling lambat kapan Mas, kita akan selesaikan nanti bersamaan dengan apa namanya kurasi gitu ya, bersamaan dengan seleksi yang dilakukan untuk seluruhnya gitu. Jadi silakan mulai diaplikasikan saja. Jangan menunggu-nunggu, kalau bisa lebih banyak yang diaplikasikan lebih baik. Berarti itu kita bisa melihat nih perkembangan dari bisnisnya Bapak Ibu yang sudah di apa namanya udah dibenarkan gitu ya, yang sudah dikaji kembali berdasarkan ilmu-ilmu yang sudah Bapak Ibu dapatkan selama program pendampingan UMKM kali ini. Dan juga nanti untuk yang lolos ke tahap pendampingan ini juga memiliki kesempatan mendapatkan hibah dana usaha untuk 5 UMKM sebanyak 2,5 juta rupiah untuk per UMKM-nya. Jadi banyak banget kesempatan ke depannya, tapi bukan hanya hibahnya aja, tapi juga nanti kalau misalnya Bapak Ibu bisa sampai ke tahap temu bisnis, itu juga bisa mendapatkan peluang yang lebih besar lagi untuk bertemu dengan orang-orang yang lebih expert lagi dan juga membantu perkembangan bisnis Bapak Ibu ke depan. Jadi silakan Bapak Ibu semangat untuk melaksanakan programnya, selamat untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu yang sudah diberikan, dan kita juga ingin melihat nih bagaimana sejauh apa bisnis Bapak Ibu bisa berkembang ke depannya. Oke, oleh karena itu saya izin menutup kegiatan hari ini. Sekali lagi terima kasih Mbak Katrina dan seluruh partisipan yang sudah hadir dari sesi pertama hingga sesi ketiga kali ini. Saya izin memohon maaf jika terdapat kesalahan selama kegiatan berlangsung. Saya Muhammad Faisal Tala izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.